Salam saudaraku, mari kita kembali mendengar firman Tuhan melalui pencerahan iman. Semoga saudara pendengar diberi keteduhan hati di sepanjang malam ini dan mendapat semangat baru di hari esok di dalam menjalani aktivitasnya kembali. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, pada kesempatan ini kami datang ke hadapan-Mu untuk mengucap syukur atas seluruh berkat dan penyertaan yang telah Tuhan berikan. Saat ini kami akan membaca sebagian firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang kami baca dan kami dengar malam ini dapat menjadi petunjuk bagi kehidupan kami. Kami menyadari bahwa kami orang-orang yang berdosa, yang tidak layak datang ke hadapan-Mu untuk menerima janji keselamatan yang akan Tuhan berikan. Oleh karena kasih kemurahan-Mu, Tuhan mengampuni kami sehingga kami layak datang berjumpa dengan-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami dan juga persiapkanlah hati kami dengan kuasa Roh-Mu agar kami dapat mengerti firman-Mu dengan penuh sukacita. Terimalah ya Tuhan doa kami ini yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan malam ini diambil dari kitab 2 Timotius 4 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaan-Nya di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Tema kita pada renungan firman Tuhan malam ini adalah Yesus pendamping yang sejati. Ada sebuah ungkapan yang sering kita dengar sehari-hari, yaitu banyak teman untuk kita bisa tertawa, namun hanya sedikit teman ketika kita bersedih dan menangis. Makna ungkapan tersebut di atas adalah banyak teman yang datang di saat pesta kegembiraan yang kita buat. Akan tetapi ketika kita mengalami kesulitan, bahkan keterburukan kehidupan yang menerpa, maka hanya sedikit saja teman yang datang menemani dan memberikan penghiburan kepada kita. Bahkan terkadang tidak ada teman yang mau menemani untuk kita bertukar pikiran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats firman yang ditulis pada surat 2 Timotius ini adalah surat terakhir yang ditulis oleh Rasul Paulus dari dalam penjara sebelum kematiannya. Saat itu hanya temannya Lukas yang menemaninya. Maka ia meminta anak rohaninya yang bernama Timotius untuk segera datang. Kemudian Timotius segera datang menemui Rasul Paulus di penjara bersama dengan Markus. Pada saat sidang pengadilan perkara Rasul Paulus yang pertama, ada beberapa rekannya tidak dapat hadir menemaninya. Dikarenakan
Mereka memiliki tanggung jawab, yaitu mengurus jemaat di kota-kota lain. Bahkan semua orang yang pernah dijumpai Rasul Paulus juga meninggalkan dia. Tak seorang pun teman-temannya datang menghadiri persidangan atau mau membantunya. Rasul Paulus merasakan tidak ada seorang pun dari rekan-rekannya yang mau membelanya di dalam sidang perkaranya di kota Roma. Ketidakhadiran teman-temannya di persidangan, Rasul Paulus tetap tegar dan tidak berputus asa. Bahkan Rasul Paulus tidak menyesali diri atas perkara yang sedang menimpanya. Rasul Paulus tetap teguh imannya ketika dia menghadapi permasalahannya, karena Rasul Paulus percaya hanya Tuhan sendirilah yang dapat mendampingi dan menguatkannya, sehingga dia tetap berkobar semangatnya untuk memberitakan Injil. Rasul Paulus juga tetap mendorong agar semua orang yang sudah percaya agar tetap teguh mengikuti teladan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Juga harus tetap setia untuk mengikut dan melayani Tuhan. Karena hanya Tuhan yang dapat mendampingi dan menguatkan hati orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, agar supaya dengan perantarannya Injil dapat diberitakan mereka dengan sepenuh hati, sehingga semua orang bukan Yahudi pun mau menerima kabar baik tentang keselamatan dari Tuhan. Kita sebagai pengikut Kristus yang sungguh-sungguh sudah bertobat dan sudah mempercayakan diri kita kepada Tuhan Yesus Kristus, dan yang sudah Tuhan pilih serta Tuhan utus untuk mengabarkan dan memberitakan kesaksian tentang keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus kepada semua orang. Karena hanya Tuhan Yesus sendiri yang dapat menyertai dan menguatkan kita, sehingga iblis dan dunia tidak dapat menggagalkan rencana kabar baik yang diberikan Tuhan. Alkitab menjelaskan kepada semua umat yang sudah percaya kepada Yesus Kristus bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Sebab Tuhan itu setia mendampingi setiap umat yang percaya dan taat akan firman-Nya. Tuhan telah berjanji akan menyertai semua umat yang takut akan Dia senantiasa sampai akhir hidupnya. Alkitab dengan tegas mengingatkan kita, pertama, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, maka kita harus terus melakukan segala perintah Tuhan Yesus Kristus dengan kuasa-Nya yang dipimpin oleh Roh Kudus. Yang kedua, bersama Tuhan Yesus Kristus kita akan tetap berbahagia dan dapat menjadi berkat di dalam menyampaikan kabar keselamatan bagi orang lain. Bahkan Tuhan Yesus Kristus akan mencukupkan segala kebutuhan hidup orang-orang percaya kepadanya. Yang ketiga, kebenaran firman ini dapat mendorong kita untuk tekun mendoakan para pengikut Tuhan Yesus Kristus yang sudah turut menyaksikan kebenaran Tuhan. Mungkin saat ini saudara-saudara kita sedang mengalami kesusahan, namun dengan penyertaan Tuhan Yesus Kristus, mereka dapat memberi kesaksian akan pertolongan Tuhan
kepada orang lain di sekitarnya. Di dalam segala situasi apapun, kita harus menyadari hanya oleh penyertaan Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita. Dan kita harus bersyukur bahwa Dia tidak hanya hadir dalam situasi tertentu saja, melainkan Tuhan hadir di setiap saat. Sebab hanya Dialah pendamping hidup kita yang setia dan sejati. Oleh karena itu, marilah kita tetap setia menghidupi kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Demikian juga fokuskanlah iman kita kepada panggilan surgawi, yaitu menjadi saluran berkat untuk memberitakan kabar keselamatan kepada orang lain. Hingga pada saatnya kita akan memperoleh mahkota kehidupan yang Tuhan telah sediakan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah Engkau berikan di malam ini kepada kami. Kiranya apa yang telah Engkau firmankan bisa kami tanam di hati kami masing-masing, dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih kami kepadamu. Berkatilah hidup kami agar kami tetap dapat berkesempatan terus mendengarkan firman-Mu kembali. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu malam ini, agar tetap dapat menjadi pelayan yang benar di hadapan-Mu. Kian juga kepada para pendengar pencerahan iman dimanapun mereka berada. Dan jika di antara mereka saat ini ada yang sakit, baik di rumah ataupun terbaring di rumah sakit, kami memohon Tuhan mau datang melawat mereka, jamah tubuh jasmaninya dan mengurapi obat yang diberikan oleh para medis, agar obat itu menjadi obat yang terbaik buat kesembuhannya, sehingga dapat pulih dari sakitnya dan dapat kembali bersukacita bersama keluarganya. Dan apabila ada di antara mereka mengalami keterpurukan ekonomi yang disebabkan karena kehilangan pekerjaan, kami memohon agar Tuhan datang menolong mereka supaya terlepas dari kondisi keterpurukan tersebut. Kami juga berdoa untuk para lansia yang mendengar renungan pencerahan iman ini. Berilah mereka sukacita-Mu agar dapat menjalani hari-harinya dengan penuh semangat dan pengharapan dalam menghadapi kehidupan yang Tuhan berikan kepadanya bersama anak cucunya. Sehingga mereka senantiasa dapat selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita hidup mereka. Dan kebenaran yang memerdekakan serta dapat menjadi penghibur yang menguatkan hidup mereka. Ajarilah kami Tuhan untuk dapat mensyukuri setiap pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan juga ajarilah selalu kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar kami dekat kepadamu. Terimalah ya Tuhan doa kami ini yang kami sampaikan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, kami mengucapkan banyak terima kasih karena sudah mendengarkan pencerahan iman yang kami sampaikan malam ini. Semoga saudara semua diberi damai sukacita dan kekuatan di hari esok di dalam menjalani aktivitasnya kembali. Agar pelayanan kami ke depan dapat terus berkembang dan saudara tidak ketinggalan video terbaru dari kami, maka jangan lupa saudara mensubscribe dan menekan loncengnya. Dan bagikan video ini ke semua saudara kita supaya mereka ikut terberkati melalui pelayanan kami ini. Sehingga saudara juga dapat menjadi berkat bagi sesama. Shalom, selamat malam,
Selamat beristirahat. Tuhan Yesus Kristus memberkati.